Mari kita datang ke hadirat kudus-Nya. Pada pagi hari ini kita mau rasakan kasih-Nya, bahwa hanya dekat dengan Allah-Ku hatiku tenang Bapa. Sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal
Kami bersyukur atas kasih karunia-Mu yang tidak hentinya Engkau curahkan Bapa. Kami mau tersungkur di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Biar Kau nyatakan jalan-Mu atas setiap hati kami Bapa. Dan pada pagi hari ini kami mau datang Bapa kepadamu. Kami umat-Mu yang berletih lesu dan berbeban berat. Kami mau serahkan semuanya Bapa. Sebab kami tahu kami punya Allah yang sanggup. Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami Bapa, biar apa yang kami pujikan pada pagi hari ini semata-mata hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Biar hanya nama-Mu lah yang dimuliakan sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana ku menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu. Nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku dalam hadir-Mu.
kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih atas kasih setia-Mu Bapa. Hanya Engkaulah juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan.
satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Puji nama Tuhan, Shalom. Ya, kita semuanya sudah merasakan betapa pemeliharaan Tuhan, betapa kasih kemurahan Tuhan, kuasa Tuhan Yesus, terlebih ketika Ia dicurahkan lewat kuasa salib. Banyak orang, bahkan seluruh dunia ini tidak bisa mengerti akan hakikat daripada salib. Tetapi ketika Roh Kudus mengungkapkan, Roh Kudus memberikan pengertian kepada saudara dan saya lewat kebenaran firman Allah, sebagaimana para murid-murid Tuhan, mereka baru mengerti akan kuasa salib ketika mereka sudah mengalami yang disebut dengan pencurahan kuasa Roh Kudus, yaitu gereja mula-mula, sehingga ada kuasa yang dahsyat dan yang luar biasa. Bagaimana Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, kemudian dia datang, dia pergi ke Serambi Salomo, kemudian dia berkhotbah, banyak orang datang mendengarkan dan menjadi kagum akan khotbah Petrus. Petrus menyatakan betapa besar dahsyatnya kuasa Tuhan, sehingga dibukakan rahasia, sehingga banyak orang mengerti dan bertobat terima Yesus pada waktu itu. Dan saya percaya pada akhir zaman ini kuasa yang sama, kuasa yang tidak berubah, itulah yang terus-menerus sedang bekerja sampai menunggu akan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Bapak Ibu sekalian, lewat kuasa Yesus itulah kita boleh ada sampai pada saat ini. Demikian juga kehidupan orang-orang percaya, bukan sekedar hanya boleh berada, tetapi dia boleh memenangkan, dia boleh melewati masa-masa sulit dalam berbagai-bagai aspek kehidupan kita pada hari-hari ini. Dan saya percaya kita sepakat semuanya, ya, sepakat hari-hari ini bahwa hidup kita hari ini banyak kesulitan. Bukan hanya hari ini, tapi sudah cukup lama kita sudah bergerak percaya. Banyak kesulitan, banyak perubahan-perubahan yang sedang melanda kehidupan dunia ini. Baik perubahan pola kehidupan, perubahan ekosistem alam, semuanya sedang menuju kepada kehancuran, sedang menuju kepada kerusakan. Dan ini kita harus menyadari. Bahkan hati manusia pun sudah mengalami pengerasan demi pengerasan. Dengan berbagai-bagai bentuk kejahatan kita bisa melihat keegoisan teman manusia. Sedikit saja tersinggung, mereka bisa melakukan tindakan-tindakan yang merugikan, bahkan korban nyawa sekalipun bisa sekali terjadi. Ini ada di sekitar kita. Ini ada yang sering kali kita dengar dan kita terima berita. Dan saya percaya hal ini tidak boleh juga menjadikan bagi kita sekalian sebuah kekhawatiran, kecemasan. Oleh karena apa? Oleh karena saudara dan saya sudah memiliki solusi. Kita harus memiliki solusi. Bagaimana supaya kita bisa bertahan, bisa memenangkan setiap pergumulan yang terjadi di dalam hidup ini. Kalau tadi saya katakan di depan, ada kuasa Kristus. Nah sekarang bagaimana kuasa itu bisa terimpartasi,
kuasa itu boleh bisa mewujud. Ada beberapa sarana-sarana yang perlu kita perhatikan lewat kebenaran firman Allah. Mari kita membaca firman Tuhan. Saya mengajak membaca dari kitab Mazmur pasal 91. Ya. Kitab Mazmur pasal 91 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Kemudian nanti saya lompat dengan ke ayat yang ke-14. Mazmur pasal 91 ayat pertama sampai dengan keempat. Kemudian saya pindah dengan ke-14. Demikian firman Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepatnya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Nah, inilah yang menjadi sebuah ungkapan daripada pemazmur, ya. Bagaimana ia mengalami sebuah masa-masa sulit, sebuah masa-masa yang sangat-sangat mencekam, bahkan begitu kompleksnya, begitu lengkapnya, kesulitan demi kesulitan yang terjadi, ya. Bukan hanya sekedar daripada ancaman-ancaman yang bersifat dari luar, tetapi yang dari dalam juga terjadi. Musuh memasang jerat-jerat untuk melumpuhkan dan untuk menangkap dan untuk membuat para murid-murid orang percaya mereka mengalami hal-hal yang demikian. Jerat iblis sedang terjadi. Bukan hanya penyakit sampar, dikatakan ada penyakit sampar yang busuk, dan inilah yang sangat menakutkan, yang membawa kematian, yang membawa kepada sebuah kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang memberatkan bagi manusia pada waktu itu. Ini ditangkap dan dilihat oleh pemazmur. Tetapi kalau kita boleh perhatikan, ya, bagaimana ada sebuah solusi yang sangat tepat sekali di ayat 14. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, inilah merupakan sebuah titik balik. Bagaimana seorang mendapat perlindungan dari tempat Allah, dari yang maha tinggi. Kuncinya ada di ayat 14. Hatinya melekat pada Tuhan. Maka judul firman Allah pada pagi hari ini saya beri judul hati yang melekat pada Tuhan. Melekat berbicara, kita sudah sama-sama paham pasti. Perkataan atau kalimat ini sangat familiar. Melekat berbicara artinya menempel atau menjadi satu, ya, sulit untuk terlepas. Demikian halnya melekat dalam konteks firman Allah. Melekat berbicara juga mengenai sebuah kesatuan pikiran, kesatuan perasaan, kesatuan kehendak, bahkan kesatuan hati. Dengan siapa? Dengan yang maha tinggi tadi yang dikatakan di dalam pemazmur pasal bagian 91 ayat yang pertama itu. Melekat kepada dia artinya setiap pola pikir kehidupan, setiap tindakan, niat kita sekalian itu harus seirama, harus sama dengan apa yang Tuhan pikirkan, apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Maka kalau saya kutip dalam bahasa Inggris dan kita terjemah bahasa Inggris dikatakan melekat berbicara set his love upon me. Jadi berbicara juga tentang kasih, tentang cinta. Orang yang melekat pasti dia memiliki sebuah kedekatan yang sangat spesial. Kedekatan secara emosional, kedekatan secara fisik, itu akan sangat menentukan tingkat daripada melekatnya. Melekat bukannya sekedar menempel, tetapi melekat adalah menjadi satu yang sulit untuk terpisahkan.
Seperti pasangan suami istri, laki-laki dengan perempuan, ketika dia diikat dalam sebuah nikah yang kudus, dalam pemberkatan nikah, maka pada saat itulah dia diikat bukan oleh tali yang mudah putus, tetapi diikat oleh tali kasih. Karena Kristus harus menjadi dasar ikatan. Maka Yesus adalah firman Allah mengatakan bagi pasangan-pasangan, bagi keluarga, apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Memang secara fisik dia bisa bercerai, bisa berpisah akibat ketidakcocokan atau akibat perkara-perkara yang lain. Tetapi di dalam ikatan alam roh itu sulit untuk terpisahkan. Maka ada konsekuensinya, konsekuensi lain yang akan terus mengikuti, yang akan terus berdampak di dalam kehidupannya. Sehingga dinasihatkan, ya, bagaimana ketika seorang laki-laki yang bercerai atau perempuan yang bercerai, ketika dia menikah kembali dengan orang yang lain, pihak ketiga, maka itulah ada konsekuensinya. Mereka hidup di dalam dosa, dalam berzina. Inilah ikatan yang sulit untuk terpisahkan. Terlebih kalau kita percaya firman Allah ini, saudara dan saya, kuncinya adalah bagaimana kita bisa melekat kepada Tuhan. Maka semua yang dijanjikan dari ayat pertama, ayat sampai ayat kedua dan selanjutnya ayat keempat ini, kita akan mengalami ada perlindungan, ada proteksi, ada pemeliharaan di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bapak Ibu sekalian, tidak ada harapan dalam hidup ini untuk kita mengandalkan daripada manusia. Kita mengandalkan kekuatan, mengandalkan potensi-potensi yang kita miliki. Apakah materi finansial kita tidak menjadi sebuah jaminan. Itu hanyalah sebuah benda-benda mati yang tidak bisa menolong kehidupan ini. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan, tujuan kehidupan kita harus jelas. Sebagai orang percaya pada akhir zaman ini, arah kita dan langkah kita harus jelas, supaya tidak kita menyia-nyiakan waktu, tidak kita membuang potensi, membuang energi hanya untuk berusaha mencari hal-hal yang sia-sia. Tetapi ujung-ujungnya adalah kekecewaan. Tetapi Bapak Ibu sekalian, kita sudah punya pegangan, kita sudah punya sesuatu yang paling tepat dan benar, yaitu firman Allah. Inilah yang harus menjadi sebuah pegangan yang tetap dalam hidup kita. Mari kita tidak tergoncangkan oleh segala hal-hal yang lain, setiap fenomena-fenomena kehidupan atau buah pikiran manusia, sehingga kita terfokus atau salah fokus kita kepada hal-hal yang materi. Kalau saya baca tadi malam, seorang pengacara terkenal di Jakarta, apa sih Bapak Ibu tahu? Pengacara 30 miliar, ya, Hotman Paris Sultan Pihak. Saya ceritakan sampai baca nih Hotman Paris. Dia sedang galau. Apakah tujuan hidupku, katanya. Bayangkan, ya, hartanya sudah begitu berlimpah, kekayaannya banyak, sampai dikatakan uang yang kupunya seperti semuanya benda mati yang tidak bisa kumakan dan tidak bisa menolong. Mengapa demikian? Sekalipun dia orang hebat, sekalipun dia kaya raya, tapi dikatakan saya makannya tidak bisa bebas. Makannya diukur atau ditimbang. Nah, kalau sudah begini, apa artinya? Bagaimana nikmatnya kehidupan ini? Semuanya hilang, semuanya terkekang, tidak dapat kita menikmati lagi. Sampai dia berkata demikian. Ya, mungkin kalau kita yang belum punya uang 30 miliar, nah, belum bisa merasakan nikmatnya, ya kan? Coba Hotman Paris, coba bayangkan. Dia sudah tulis di kesaksiannya. Saya bilang ini orang udah mulai bertobat ini, bilang. Udah mulai bertobat, ya kan? Udah mulai gonta-ganti pasangan dan sebagainya. Oh, banyak lah. Kalau kita baca di medsos, saya katakan ini orang Kristen ini, wah, satu ini mesti bertobat ini. Tapi sekarang aja, apakah arti hidupku? Kemanakah tujuan hidupku? Mulai. Maka Bapak Ibu sekalian, kita tidak perlu mengalami hal yang demikian. Kalau kita masih diberikan kemurahan oleh Allah, kita masih diberikan rasa syukur kepada Tuhan, sampai hari kau sehat-sehat, semuanya oleh karena anugerah daripada Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam hidup kita.
Namun demikian mari kita juga boleh bijaksana dalam hidup ini. Ya, bijaksana mengatur waktu, bijaksana mengatur pola hidup, pola makan dan sebagainya, olahraga, istirahat dan sebagainya. Terlebih bersekutu dengan Tuhan, kita harus mengalokasikan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ketika pada hari ini kita masih bisa berkumpul, beribadah, saya terlalu percaya semuanya oleh karena anugerah Tuhan. Semuanya masih dalam keadaan sehat-sehat. Sekalipun ada banyak yang belum divaksin. Ya, yang lansia-lansia, ayo saya minggu kemarin saya katakan daftar vaksin. Supaya apa? Supaya kita sehat. Saya sudah vaksin. Nah itu. Jadi belajar supaya kita sehat. Jangan khawatir, gak ada apa-apa. Ya, tidak ada apa-apanya. Kalau kita taat, maka kita percaya kita akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Nah, kuncinya adalah saya mau katakan tadi dalam ayat 14. Supaya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkan dia. Sebab ia mengenal namaku. Mengenal nama Tuhan. Mengenal siapa penguasa atau yang ada di tempat yang maha tinggi. Bukan yang lain, hanya dialah satu-satunya. Yesus Kristus, Allah yang sudah bangkit daripada kematian. Tidak boleh digeser. Fokus ini tidak boleh digeser. Mengenal namaku. Sampai seberapa jauh pengenalan kita kepada Tuhan. Dan sejauh itulah melekat kita kepada Dia. Kalau boleh saya balik, sampai seberapa lengketnya kita melekat kepada Tuhan, sejauh itulah pengenalan Bapak Ibu kepada Tuhan. Makin pengenalan kita dangkal atau pengenalan kita hanya di permukaan, maka mudah sekali lekatan tadi akan menjadi mudah terlepas atau terpisah. Tetapi makin Bapak Ibu mengenal Dia secara pribadi, maka disitulah ikatan ini makin lama makin kuat. Ketika ini dipisah sekalipun, maka dia akan terkoyak dan robek semuanya. Ini berbicara mengenai kekuatan daripada ikatan tersebut. Tidak mudah untuk bergeser, tidak mudah untuk berpaling. Sekalipun ada berbagai banyak godaan, tipu daya iblis yang ingin memisahkan, ingin menceraikan kita sekalian daripada kasih Kristus. Tetapi oleh karena engkau mengenal Dia dengan benar, mengenal Dia dengan sesungguhnya, sebagaimana Rasul Paulus mengatakan, yang kukehendaki adalah mengenal Dia dengan kuasa kebangkitannya, sehingga aku menjadi serupa dengan gambarnya. Pengenalan inilah yang harus kita bina, yang harus kita bangun setiap hari, yang harus kita pupuk terus menerus. Karena ini adalah sebuah sifatnya adalah progresif, sifatnya berubah, makin hari harus makin bertambah mengenal. Sekalipun kita memerlukan waktu untuk mengenal akan Dia, tetapi waktu tidak menjadi jaminan untuk dapat kita mengenal Dia dengan benar, sehingga kita memiliki kekristenan yang dewasa. Tetapi sampai sejauh berapa jauh kesetiaan dan ketaatan setiap orang yang percaya di dalam mengenal kepada Kristus, di dalam mengenal kepada yang duduk di atas itu yang maha kuasa, maka sejauh itulah Bapak Ibu engkau melekat kepada Dia. Sangat erat hubungannya antara mengenal dan melekat ini. Maka daripada itulah, mari kita ukur sampai sejauh mana melekatnya, sampai sejauh mana pengenalan kita kepada Dia, yaitu yang maha kuasa, yang duduk di tempat yang maha tinggi. Ada beberapa hal yang ingin saya kemukakan, yaitu bagaimana kita boleh melekat kepada Dia lebih dalam lagi. Yang pertama, mari kita lihat dalam hidup ini, yaitu yang disebut dengan prioritas. Prioritas ini berbicara dalam Mazmur pasal 91 ini adalah sesuatu hal yang diutamakan. Kalau Kristus Yesus, kalau Dia menjadi prioritas dalam hidup kita, maka hal-hal yang lain, kepentingan-kepentingan atau kebutuhan yang lain harus ditinggalkan, harus disisihkan. Ketika Yesus berkata kepada para murid-muridnya dan kepada orang banyak,
kriteria atau kategori orang yang mengikut Tuhan, dia harus meninggalkan ayah dan ibunya. Bahkan dikatakan harus membenci ayah dan ibunya. Kalau dia masih mengutamakan hal tersebut, maka dikatakan tidak layak dia menjadi murid Yesus. Meninggalkan atau membenci bukan artinya kita putus hubungan dengan keluarga atau orang-orang yang kita kasih, tidak. Tetapi berbicara mengenai prioritas. Sudahkah kita memprioritaskan hubungan kita, pengenalan kita kepada Kristus di atas segala pengenalan-pengenalan yang lain? Ini yang harus menjadi sebuah pemikiran dan menjadi sebuah introspeksi di dalam hidup ini. Bukankah di dalam kehidupan seringkali kita boleh mengenal ada istilah prioritas, kemudian ada istilah mendesak atau penting. Belajar kita untuk memilah. Yang mendesak dan yang penting itu harus yang diutamakan. Ada yang penting tapi tidak mendesak, mungkin prioritasnya berikutnya. Atau mendesak tapi tidak penting juga merupakan prioritas yang berikutnya. Tetapi yang mendesak dan yang penting itu harus menjadi yang utama, yang harus kita dahulukan dalam hidup ini. Maka disitulah Bapak Ibu mulai melangkah ke arah yang benar, melangkah menuju kepada sebuah kebenaran yang sesuai dengan firman Allah. Mazmur pasal 91 ini. Maka di sanalah engkau akan ditempatkan oleh Allah, yaitu orang yang duduk dalam lindungan yang maha kuasa. Inilah adalah prioritas yang utama. Duduknya harus jelas, artinya penempatannya, prioritasnya harus tepat, yaitu dalam perlindungan yang maha tinggi. Artinya saudara dan saya, kita mengutamakan Tuhan dalam berbagai aspek-aspek kehidupan kita masing-masing. Kadang-kadang memang mungkin bisa tergiur atau tergoda dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Apakah posisi jabatan, posisi materi kita lebih kuat sehingga kita masih bisa mengandalkan? Tidak salah, saya mau katakan, tetapi itu akan mengecewakan. Pada waktu Bapak Ibu tidak mengutamakan Tuhan, tetapi waktu kita memprioritaskan hubungan, lekatan kita makin erat dengan Dia, saya terlalu percaya hal-hal yang dibutuhkan dalam hidup ini akan mengikuti, akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan juga akan setiap kebutuhan. Tepat pada waktunya, pasti Tuhan akan sediakan bagi kita sekalian. Cara Tuhan itu begitu ajaib. Cara Tuhan itu begitu dahsyat. Ya. Kalau Tuhan dapat kita deteksi atau dapat kita prediksi dengan pikiran, kalau kita katakan mungkin tidak masuk akal atau tidak mungkin hal itu bisa terjadi, bagaimana tidak rasional? Kalau firman Tuhan, kalau Tuhan kita tempatkan dalam skala rasional kita, maka saya katakan, saudara dan saya, kita menyembah bukan kepada Tuhan yang benar, Tuhan yang maha kuasa. Justru pada waktu kita menempatkan Kristus Yesus, ya, di dalam sebuah kemustahilan, dan itulah yang akan terwujud, dan itulah pula yang akan kita nikmati, sehingga pada waktu kita dipulihkan, pada waktu untuk mengalami lawatan Tuhan, kita akan seperti dalam ungkapan firman Tuhan, kita seperti orang-orang yang bermimpi. Artinya apa? Orang-orang yang artinya tidak dapat kita bayangkan itu terjadi. Dari mana dan bagaimana caranya? Oh, sangat-sangat luar biasa. Kalau orang-orang yang katakan amazing, katanya, wah ini kan dikit-dikit amazing. Nah, benar atau tidak kita mengalami hal itu? Bapak Ibu sekalian, prioritas yang paling penting, duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Di sini letaknya. Maka pemeliharaan Tuhan selanjutnya, baik ancaman-ancaman, baik sesuatu yang akan menyerang,
kedahsyatan malamkah, panas si ibliskah, kemudian penyakit samparkah yang akan menyerang. Di sanalah tempat yang aman untuk berlindung. Kenapa kita bisa berlindung di tempat yang aman, di tempat yang tidak terjangkau oleh kuasa iblis, oleh tangan-tangan yang jahat? Oleh karena engkau mengenal dia, maka dia memperkenankan Tara dan saya, engkau ada di sana, dalam proteksinya, dalam perlindungannya. Ketika orang tidak mengenal, ketika orang itu asing, maka dia tidak memperkenankan tempatnya untuk didiami atau untuk ditempati oleh orang asing. Tetapi ketika dia mengenal saudara dan saya, ketika saudara mengenal dia dengan benar, oleh karena kita bergumul tiap hari dengan dia, percaya Tuhan boleh berkata kepada saudara dan saya, ayo datang, mari berlindung di tempat yang maha tinggi, sehingga engkau terluput daripada setiap ancaman-ancaman yang datang menyerang dalam setiap aspek kehidupan kita masing-masing. Maka hati kita boleh menjadi tenang, hatimu boleh menjadi damai sejahtera. Di luar mungkin terjadi hiruk-pikuk, riuh yang begitu dalam, yang begitu menakutkan. Tetapi pada waktu kita masuk dalam sebuah perlindungan, maka di sana ada ketenangan, ada keamanan, dan ada damai sejahtera. Di mana tempatnya? Di tempat yang maha tinggi, tempat yang maha kuasa. Itulah prioritas. Ketika kita boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan tiap hari, kita boleh merenungkan firman-Nya senantiasa. Bahkan kesetiaan Bapak Ibu sekalian untuk hadir dalam setiap ibadah. Maka inilah sebuah jawaban yang tepat, sehingga kita boleh mengalami yang namanya ketenangan. Ada prioritas yang kita tentukan. Mari kita boleh memilah, atau mari kita boleh masing-masing mengkoreksi diri kita. Apakah kita sudah memprioritaskan Tuhan di dalam kehidupan kita? Ketika kita melakukan hal ini, saya terlalu percaya janji Tuhan iya dan amin akan dilengkapi, akan dinyatakan. Bahkan terlebih kita akan menerima ini menjadi sebuah sukacita yang besar. Bagian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah, kalau tadi prioritas, sekarang sampai sejauh mana melekatnya itu kita boleh mengejar. Nah ini, mengejar. Kalau kita mau dekat dengan seseorang, ya pasti ada usaha-usaha, ada upaya untuk mengejar, bukan? Ya, ini adalah sebuah hal yang wajar. Bila ada sesuatu yang baik, sesuatu yang menarik, ada sesuatu hal yang ingin kita miliki, pasti kita ingin berusaha untuk mengejar atau untuk mendapatkan hal tersebut. Kita tidak bisa duduk diam tinggal sampai apa yang kita ingini itu datang, atau sesuatu yang ingin kita miliki itu tiba-tiba menghampiri kita. Tidak. Tapi harus ada usaha untuk mengejar sesuatu yang baik tersebut. Karena apa? Bukan sekedar diperebutkan oleh orang banyak, tetapi sesuatu yang baik, sesuatu yang benar, itu yang bernilai, dia tidak sembarang untuk ditempatkan, tidak sembarangan untuk diberikan, tetapi ini harus diupayakan. Memang Allah sudah menganugerahkan keselamatan, Allah memberikan keselamatan bagi kita sekalian dengan cara cuma-cuma. Ya. Mengapa Allah memberikan keselamatan itu dengan cuma-cuma? Bukan keselamatan itu sesuatu hal yang murah atau yang tidak bernilai. Darah Yesus, korban Yesus bukan sesuatu yang murah, tetapi begitu mahal darah Yesus, begitu mahal keselamatan, sehingga tidak ada seorang pun dalam dunia ini yang mampu untuk membayar atau untuk membeli keselamatan tersebut. Maka Allah berikan dengan cuma-cuma. Allah berikan sebagai sebuah kasih karunia, sebagai sebuah anugerah Allah.
Sehingga ada sebuah penghargaan, ada sebuah upaya untuk memiliki akan hal itu. Dan Rasul Paulus juga mengatakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya keselamatan itu memang Tuhan sudah anugerahkan, ya, kemenangan Tuhan sudah anugerahkan, tetapi harus dikerjakan dengan rasa hormat, dengan rasa takut, dengan sebuah apresiasi yang sangat tinggi untuk keselamatan yang Tuhan janjikan dan yang Tuhan berikan. Ini yang harus kita maknai, dikejar, diusahakan, dirawat sedemikian rupa sehingga boleh menjadi sebuah milik yang sangat-sangat berharga, yang tidak boleh dicuri atau diambil oleh siapapun, tidak boleh dirampas oleh siapapun. Ketika hal ini terampas daripada kehidupan kita, percaya, aku akan berjalan dalam kegelapan, aku akan berjalan dalam kesesakan, bahkan akhirnya menuju kepada kebinasaan. Hari ini Tuhan Yesus sudah mengingatkan bagi kita sekalian, bagaimana kita harus mengejar Dia, mengejar Tuhan. Bukan artinya Tuhan sedang berlari, tidak, tetapi ada usaha, ada daya yang harus dengan sebuah tindakan yang maksimal menghadapi hal-hal yang sangat indah. Tetapi dalam usaha mengejar tersebut, saya terlalu percaya bukan menjadi sebuah beban, bukan menjadi sebuah hal yang memberatkan bagi kita, tetapi ada kelegaan, ada kedamaian, ada sukacita yang Allah berikan. Berapa banyak waktu yang kita alokasikan untuk Tuhan? Waktu kita mungkin berharga, materi kita berharga, segala sesuatu kita berharga. Pada waktu itu dikorbankan hanya untuk mengejar Tuhan, untuk membangun persekutuan dengan Dia. Percaya, hasilnya aku akan sangat-sangat memuaskan di dalam hidup ini. Saya teringat bagaimana ketika Yakub, pada waktu ia ada di rumah Laban, Yakub tertarik dengan anak-anak Laban. Salah satu anak Laban yang namanya Rahel. Nah, ini percintaan ini. Cerita percintaan Yakub dengan Rahel, ya kan? Apa kata Yakub? Berikanlah anakmu kepadaku, aku akan bekerja untuk engkau. Kemudian kata Laban kepada, ya memang itu lebih baik kuberikan bagimu, tapi kau harus bekerja 7 tahun lamanya untuk mendapatkan anakku. Ya. Apa kata firman Tuhan dalam kitab Kejadian? Di sana ditulis, dikatakan Yakub harus bekerja 7 tahun, tetapi 7 tahun rasanya seperti beberapa hari saja. Wow, bayangkan akibat tadi semangatnya, cinta yang membara, sehingga 7 tahun kerja untuk Laban dikatakan hanya beberapa hari. Kejadian 29 ayat 20, catat saja, baca sendiri. Saking cintanya kepada anak Laban, wow, kerja 7 tahun cuma beberapa hari. Kenapa? Karena gairah semangat ini mengejar untuk mendapatkan anak Laban. Tapi kalau kita baca selanjutnya bagaimana? Ketika malam pertama dilihat, loh kok bukan orang yang saya kasihi. Nah, akan dia protes. Kenapa? Dikasih kakaknya Lea. Karena dia tidak cinta dengan Lea kan? Tapi kata Laban, tidak wajar memberikan anak yang kedua. Anak yang pertama harus yang pertama dulu. Nanti aku kasih. Ayo kerja lagi 7 tahun lagi, total 14 tahun. Bayangkan. Nah, karena cinta, karena semangat dia mengejar, ya mengejar. Ini kenapa? Semangat. Demikian juga kita ikut Tuhan, jadi murid Yesus. Memang kita pikul salib, menyangkal diri, tapi kata Tuhan, pikul aku yang kupasang, bebanku menjadi ringan. Ya, enak, pikulan itu enak. Kenapa Tuhan taruh untuk di dalam setiap murid-murid Yesus, dalam tiap orang yang percaya, supaya bisa dikendalikan, supaya tetap ada dalam otoritas, tidak bebas, tidak liar. Ini yang Tuhan inginkan, bukan beban.
Pikul salib bukan beban, tapi pikul salib adalah sebuah kenikmatan dalam hidup ini. Sehingga dalam perjalanan kita boleh terus berjalan dalam garis dan rancangan Allah. Bapak Ibu sekalian, seberapa jauh saya katakan di depan kami untuk mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Tuhan, maka sejauh itulah engkau melekat kepada Dia. Kalau kita belum sungguh-sungguh, kalau kita belum maksimal mengejar Tuhan, ya, kerinduan kita mengejar Tuhan, hatiku rindu seperti pemazmur, selalu rindu. Bahkan dikatakan lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 tahun, 1000 hari di tempat lain. Cinta akan rumah Tuhan menghanguskan, artinya apa? Membakar semangat, membara, merindukan terus. Mari kita gelorakan semangat ini. Jangan katakan saya sudah lama jadi anak Tuhan, saya sudah lama jadi anggota gereja, tapi cinta kita tidak membara, kerinduan kita tidak menggebu-gebu. Ayo Bapak Ibu sekalian, bangkitkan terus semangat kita, suka beribadah, suka membaca firman Tuhan, berdoa. Bahkan saya undang hari Sabtu besok doa puasa. Nah itu, kalau suka doa puasa itu mengejar Tuhan. Ya. Semua saya undang doa puasa. Puasanya semalaman, dari malam sampai pagi, nanti jam 3 sore kita buka puasa bersama. Nasi padang kita makan. Amin. Iya, jangan nasi padangnya, tapi puasa aja dan berdoa ya. Kalau lebih penting bagi kita. Semangat. Aku mau bersekutu dengan Tuhan. Kapan Bapak Ibu bersekutu dengan Dia? Kapan kita melekat kepada Dia? Ayo. Kalau doa semalaman, nah sudah saya agak berhentikan dulu doa semalaman, ya, karena semangat animonya kurang semangat. Ya udah berhenti dulu doa semalaman. Saya pindah ke Jalan Bar doa semalaman. Orang Jalan Bar doa semalaman, wow, antusias banget. Om kapan doa semalaman lagi Om? Selalu nanya gitu doa semalaman terus. Nanya, wah doa semalaman kalau bisa siap minggu nih semangat ini. Ya semangat Bapak Ibu sekalian. Cinta kita harus membara, kita mengejar Tuhan, mengejar perkenanan Dia. Maka saya percaya, sekalipun usia kita tidak mungkin bertambah, potensi kekuatan kita makin berkurang, tapi semangat tidak boleh bertambah. Ya, umur boleh bertambah, tapi semangat harus tetap semangat. Amin. Haleluya. Pak Yohanes tetap semangat, Pak Yohanes ya, semangat dia, beliau semangat ya sampai waktu Tuhan. Dan inilah yang kedua. Jadi di mana ada keinginan, pasti kita bisa melakukan hal itu. Ayo kita kejar. Kemudian yang tidak kalah pentingnya, bagian yang ketiga, yaitu mari kita jaga hati supaya tidak mengalami perubahan. Jaga hati, jangan berubah. Mudah sekali. Karena pada hakikatnya orang mudah berubah. Ya, hari ini boleh berkata demikian, hari ini boleh bilang cinta, besok belum tentu. Itu adalah hati manusia, mudah berpaling. Tetapi kalau kita memiliki sebuah kekuatan yang sangat dahsyat, ya, sebuah ikatan yang melekat untuk melekat, jangan kita berubah setia, jangan kita berubah. Hati kita harus terus terfokus kepada Tuhan. Bukan waktu yang menetapkan, sudah lama Tuhan saya melayani, sudah lama Tuhan, tapi rasanya belum ada perubahan. Bukan Tuhan tidak bisa melakukan perubahan, tetapi Tuhan mau kita mengkoreksi apakah kedua perkara di atas tadi sudah betul-betul keluar daripada kesungguhan hati kita, baik prioritas maupun mengejarnya, atau mengejar setengah hati, ya, bertanding setengah hati, larinya juga ya nggak full, tapi kita harus semuanya harus full, harus, sehingga tidak ada lagi hati yang berubah. Dalam Alkitab dicatat bagaimana Rasul Paulus mengatakan kepada salah satu rekan pelayannya yang bernama Demas, ya. Demas itu pelayan Tuhan yang meninggalkan pelayanannya karena apa? Karena cinta dunia, lebih mengasihi dunia. Sayang, seorang Demas meninggalkan. Demas bukan Dimas ya, Demas ya, ada E. Dia meninggalkan pelayanannya. Kita sudah pasti kita tahu tidak ada upah orang yang tidak mencapai garis akhir.
Semuanya harus menyelesaikan sampai kepada akhir. Baik dalam pelayanan kita, dalam pengiringan kita, dalam keimanan kita kepada Tuhan, kita harus mencapai akhir. Artinya tidak mengalami perubahan. Jangan berubah hati, jangan berubah sikap. Pada waktu kita berubah setia, maka konsekuensinya adalah tidak mendapatkan Tuhan. Satu contoh lagi, Raja Salomo. Pada waktu dia masih muda, sampai dia naik jadi raja, hatinya melekat kepada Tuhan. Sehingga Tuhan berkenan kepada Raja Salomo. Diberkati Raja Salomo, diberikan hikmat Allah yang luar biasa. Tapi ketika dia bertambah besar, bertambah makmur, bertambah kaya, bertambah pula lah simpenan-simpenannya. 700 istri, 300 unitnya. Bayangkan, itu yang membuat Raja Salomo berpaling. Istri-istrinya itu yang membuat Raja Salomo akhirnya mengalami kejatuhan. Dia tidak lagi mengutamakan Tuhan, yang mengizinkan para istri-istri itu membawa berhala-berhalanya untuk disembah, sehingga itu menjadi sebuah kekejian bagi Allah. Sudah tidak lagi fokus kepada Tuhan, tetapi sudah berubah setia. Mari Bapak Ibu, kita jangan berubah setia. Kalau dua contoh tadi, akibat dia berubah, maka terjadi kejatuhan. Baik Salomo maupun Demas. Setelah Salomo, kerajaan Israel terpecah menjadi dua. Ya, terpecah menjadi dua. Utara Israel, selatan Yehuda. Kacau, pisah negara karena ketidaksetia. Demikian juga Bapak Ibu, kalau kita tidak setia kepada Tuhan, ya konsekuensi kita boleh sama-sama tahu. Tidak setia kepada pasangan, tidak setia kepada gereja, maka kita tahu ada konsekuensi yang harus diterima. Pada pagi hari ini, saya ingin mengajak bagi kita sekalian, mari kita boleh makin hari makin melekat kepada Dia. Makin hari kita makin cinta Tuhan, makin hari kita makin prioritas, makin kita kejar terus apa yang Tuhan perkenankan bagi setiap kita. Usia kita boleh bertambah, kemampuan kita, tenaga kita mungkin makin berkurang, tapi semangat tidak boleh kendor. Ya, semangat kita harus tetap semangat. Tapi ada bidang-bidang lain. Mungkin kita tidak bisa lagi seperti yang muda-muda, main musiknya enak, nyanyinya suaranya gak malas. Tapi kita walaupun panas, Bapak Ibu boleh nyanyi sendiri di rumah. Ya, kalau mau direkam, kasih tahu yang merekam. Ya, Pak Moko, saya mau direkam, mau nyanyi. Boleh, kasih tahu Pak Moko yang tukang rekam saya. Saya percaya kita akan diberikan kekuatan talenta kita masing-masing. Tuhan berkati kita sekalian. Haleluya.